Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Dwi Wahyu Prasetya MAPS dari GKJ Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, sumber cinta kasih, saat ini kami bersama akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkarya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendengar, kami dapat merenungkan, dan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh-roh jahat yang akan merebut hati kami dari Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar saat ini, sebagian terambil dari Ibrani pasal 6, ayat 1-8 yang demikian. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat kembali sejenak, motivasi apa ketika kita meminta pekerjaan kepada Tuhan? Mungkin berbeda-beda. Ada yang memang motivasinya murni mengatakan dengan pelayanan. Tetapi ada juga yang memang motivasinya saya butuh uang, saya butuh pekerjaan, saya butuh untuk kelangsungan hidup. Dan masih banyak lagi. Dan tentu tidak hanya di Yakum, semua pasti punya alasan, punya reason. Dan ketika kemudian mendaftar, pasti kemudian akan ada wawancara. Kemudian ada juga semacam komitmen, kan? Komitmen. Kalau di instansi-instansi negeri ada semacam fakta integritas, ada fakta integritas. Demikian juga orang percaya di era dulu, jemaat mula-mula. Mereka juga ditantang untuk ketika mengikut Kristus memiliki integritas dan terus memegang integritas itu. Namun kenyataannya ada berbagai tantangan. Ada pengajaran yang menyesatkan, ada penderitaan dari luar yang membuat orang itu kemudian
mulai menurun integritasnya. Misalnya orang yang kemudian tadinya berlaku jujur karena diolok-olok, sok suci, sok saleh, kemudian malu, mulai menurun integritas kejujurannya. Yang tadinya disiplin karena kemudian diolok-olok, mulai menurun integritas kedisiplinannya. Dan masih banyak lagi. Jemaat di era itu bahkan mengalami tekanan yang sangat memprihatinkan. Ketika mereka dikejar-kejar oleh Kaisar Nero, mereka akan dibunuh. Mereka dipaksa untuk meninggalkan imannya, yang artinya mereka juga harus melunturkan integritasnya. Bukan hal yang mudah. Di saat mereka sedang mengalami tantangan yang seperti itu, mereka juga mengalami tantangan lain tentang ajarannya. Mereka mulai dipertanyakan tentang apa toh pentingnya baptisan, apa pentingnya penumpangan tangan, apa iya toh ada kebangkitan orang mati dan lain sebagainya. Spirit awal mengikut Kristus, menerima Kristus, diuji dengan berbagai ajaran yang mulai membuat mereka labil dan bimbang. Belum lagi kemudian tadi ada tekanan dari luar secara fisik yang membuat spirit, semangat, integritas, tetap beriman kepada Kristus, menjalani hidup yang baru dengan integritas baru di dalam Kristus mulai mengalami kegoyahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia kerja, dunia pelayanan kita juga mengalami situasi seperti itu. Kita juga secara fisik kadang ditekan, mungkin letih, capek. Seakan-akan rasa letih, lelah, capek kita itu tidak sebanding. Belum lagi di saat kita capek, letih, lelah secara fisik, di rumah masih menghadapi berbagai tanggung jawab yang lainnya. Kita juga mengalami tekanan. Bagaimana kita akan tetap berintegritas, tetap harus disiplin, tetap harus jujur, tetap berlaku benar ketika tubuh saja capek, tubuh saja letih. Belum lagi dinamika dunia kerja, pertemanan, sebagai kolega. Belum lagi ketika kemudian ada pasien, keluarga pasien yang membuat kita letih, lelah secara batin. Seakan-akan pelayanan kita tidak dihargai. Orang Jawa bilang enake gur dipaido, diwewodo, kaya kurang ketrimo dan lain sebagainya. Membuat kita mulai kendur semangat, wis lah ngene wae, gelem karepmu ora ya karepmu. Mulai asal di dalam melayani. Dah pelayanannya ya asal, yang biasanya ramah, senyum begitu. Karena itu sebagai protap yang benar, SOP-nya harus santun. Mulai kehilangan integritasnya. Oleh karena itu belajar dari surat Ibrani tadi. Penderitaan kita itu sebenarnya belum sebanding dengan penderitaan jemaat mula-mula. Yang bahkan harus berhadapan dengan tekanan kematian. Oleh karena itu jemaat mula-mula yang dikehendaki dalam situasi seberat apapun, mereka tetap berintegritas. Mereka tetap hidup benar, mereka tetap hidup bersih, mereka tetap melayani, menjadi berkat, menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Demikian juga kita. Dalam situasi yang berat pun, dengan berbagai tekanan, baik fisik maupun batin, kita pun dipanggil untuk tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Yakum yang tetap berintegritas, yang tetap hidup benar,
melayani Tuhan, melayani sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, saat kami merasa letih, capek, baik secara fisik maupun batin, kami tergoda untuk asal-asalan di dalam kami menjalani pekerjaan, pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mulai luntur di dalam kami hidup berintegritas. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui sabda yang sudah kami dengar, kiranya kami tetap berjuang untuk berpelayanan, bekerja dengan berintegritas. Sesulit apapun, seberat apapun tekanan yang kami pikul, kami tidak mudah luntur di dalam kami berintegritas. Berkati hamba-hambamu yang Engkau percaya pelayanan di Yakum, dengan berbagai tekanan yang mereka alami, baik di tempat kerja, demikian juga di keluarga, di masyarakat. Mampukan mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang terberkati. Kami menyerahkan penuh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong kami, penyelamat kami. Kami bersyukur, kami berserah diri. Amin. Selamat berkarya, melayani Tuhan, Tuhan memberkati.